Pernahkah Anda merasa perusahaan Anda sebenarnya punya potensi besar, punya orang-orang yang kompeten, punya visi yang jelas, tapi entah kenapa, semua terasa berantakan, proyek sering mandek, keputusan lambat diambil, konflik antar peran tidak pernah selesai, dan pada akhirnya Anda bertanya kepada diri sendiri, kenapa sih struktur organisasi di perusahaan saya selalu saja kacau? Padahal kita sudah punya bagan, sudah punya shop, sudah punya job description. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Anda menyadari bahwa kekacauan itu tidak hanya memengaruhi kinerja tim, tetapi juga kesehatan mental Anda sebagai pemimpin, sebagai manajer, atau sebagai pemilik bisnis. Ada rasa frustrasi yang menumpuk, kelelahan yang pelan-pelan terasa biasa, sampai Anda mulai bertanya, apa saya yang salah? Atau sistemnya yang salah? Atau orang-orangnya yang salah? Tetapi di balik semua pertanyaan itu, ada realitas yang lebih dalam. Banyak organisasi tidak benar-benar memahami bagaimana struktur organisasi bekerja pada level psikologis dan manusiawi. Karena di balik setiap jabatan, setiap garis komando, setiap shop, selalu ada manusia dengan emosi, ego, kebutuhan, tekanan, dan interpretasinya masing-masing. Dan hari ini, kita akan membahas akar masalah itu, mengurai benang kusutnya, dan membangun kembali pemahaman yang lebih sehat tentang bagaimana struktur organisasi bekerja, bukan hanya dari sisi manajemen, tetapi juga dari sisi psikologis. Jika Anda merasa topik ini penting, relevan, atau bahkan menyentuh pengalaman Anda, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman leader atau rekan kerja yang mungkin sedang kewalahan menghadapi isu serupa, dan tuliskan di kolom komentar apa tantangan terbesar Anda dalam mengelola struktur organisasi perusahaan. Mungkin komentar Anda bisa menjadi insight berharga bagi orang lain. Struktur organisasi bukan sekadar bagan yang ditempel di dinding ruang meeting atau file PDF yang Anda kirim ke HR. Struktur organisasi adalah representasi dari cara perusahaan berpikir, bergerak, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab. Namun banyak perusahaan terjebak pada kesalahan awal. Mereka mengira struktur organisasi adalah soal menata kotak-kotak jabatan secara rapi, padahal struktur yang sehat harus menata alur kerja, alur emosi, alur tanggung jawab, dan alur komunikasi. Inilah sebabnya banyak perusahaan bertahun-tahun memiliki struktur organisasi, tetapi tetap saja kacau, karena yang dibangun hanya gambarnya, bukan fondasi mental dan perilakunya. Banyak perusahaan berantakan karena struktur yang mereka pakai tidak mencerminkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Di atas kertas, terlihat ada manajer, supervisor, staf, dan seterusnya. Tetapi dalam kenyataannya, peran sering tumpang tindih, keputusan tidak jelas sumbernya, otoritas tidak memiliki batas tegas, dan kadang ada orang yang secara informal jauh lebih berpengaruh daripada jabatannya. Ini membuat komunikasi menjadi kabur, konflik mudah muncul, dan produktivitas menjadi turun. Ketika struktur formal berbeda jauh dari struktur informal, energi organisasi terpecah karena karyawan bingung siapa yang harus mereka ikuti. Pada akhirnya, kekacauan semacam ini membuat karyawan stres, membuat manajer burnout, dan membuat perusahaan kehilangan arah. Masalah lain adalah ketika perusahaan tumbuh, tetapi strukturnya tidak ikut tumbuh. Anda mungkin pernah melihat perusahaan kecil yang berkembang cepat, tapi struktur organisasinya masih seperti Wimcam dengan pola komunikasi semua tanya ke bos. Di awal mungkin terasa efisien, namun seiring meningkatnya jumlah klien, volume pekerjaan, dan jumlah tim, pola lama menjadi racun. Bos menjadi bottleneck dalam setiap keputusan. Manajer tidak berani mengambil sikap, staf bingung menentukan prioritas. Dan akhirnya, perusahaan berjalan dengan pola pemadam kebakaran. Semua dikerjakan darurat, tidak ada sistem yang benar-benar berjalan. Struktur organisasi berantakan karena tidak dirancang untuk kondisi yang sekarang. Namun masalah yang paling sering terjadi dan paling jarang disadari adalah faktor psikologis di balik struktur organisasi. Banyak pemimpin tidak sadar bahwa mereka menghambat struktur yang sehat karena memiliki kesulitan untuk melepas kontrol. Ada ketakutan bahwa jika mereka memberi wewenang kepada orang lain, standar akan turun. Ada kekhawatiran bahwa jika mereka memberikan ruang kepada manajer untuk memimpin, posisi mereka sebagai pemegang kendali akan melemah. Ketakutan semacam ini tidak selalu terlihat, tetapi memengaruhi cara perusahaan mengambil keputusan.
Ini membuat struktur organisasi tampak rapi di kertas tetapi kacau dalam praktiknya karena pola komunikasi emosional tidak mendukung struktur formal yang ada. Selain itu, peran yang tidak jelas sering menciptakan konflik internal. Ketika orang tidak tahu apa batasannya, apa kewenangannya, dan apa yang menjadi tanggung jawabnya, mereka mulai saling mengasumsikan. Dan asumsi adalah sumber stres terbesar dalam dunia kerja. Orang mulai merasa pekerjaannya diambil orang lain. Orang merasa tidak dihargai. Orang merasa dipaksa melakukan hal yang bukan bagiannya. Semua ini tidak terjadi karena orangnya bermasalah, tetapi karena strukturnya kabur. Ketiadaan kejelasan selalu menciptakan kelelahan emosional. Untuk memperbaiki struktur organisasi, seseorang harus berani melihat ulang pola kerja yang tidak lagi relevan. Banyak perusahaan tetap bertahan pada struktur lama bukan karena itu efektif, tetapi karena semua orang sudah terlanjur nyaman. Padahal kenyamanan bukan indikator fungsi organisasi. Ini seperti memakai sepatu lama yang sudah sempit. Rasa familiar tetapi menyakitkan. Perusahaan harus berani bertanya, apakah cara kita mengambil keputusan saat ini membuat pekerjaan lebih cepat atau lebih lambat? Apakah alur komunikasi yang kita punya membuat orang lebih jelas atau lebih bingung? Apakah peran-peran yang kita miliki saat ini benar-benar mencerminkan kebutuhan perusahaan atau hanya hasil kebiasaan lama? Solusinya tidak harus radikal. Banyak perusahaan bisa mulai dengan perubahan kecil namun konsisten. Mulailah dengan mendefinisikan ulang peran yang paling sering bersinggungan. Jelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam proses-proses kunci yang menentukan berjalannya perusahaan. Fokus pada akuntabilitas, bukan sekadar jabatan. Berikan ruang kepada manajer untuk benar-benar memimpin tanpa harus meminta izin untuk setiap keputusan kecil. Bangun kepercayaan secara bertahap melalui komunikasi yang sehat. Dan yang paling penting, buat struktur yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan, bukan sekadar mengikuti template. Ketika struktur organisasi jelas, bukan hanya pekerjaan yang menjadi lebih mudah, tetapi juga mental para karyawan. Orang merasa lebih aman, lebih dihargai, dan lebih mampu bekerja tanpa harus memikirkan drama internal. Ketika struktur sehat, perusahaan seperti tubuh manusia yang organ-organ di dalamnya bekerja harmonis, bukan saling mengganggu. Anda akan merasakan bahwa pekerjaan menjadi lebih cepat, konflik menjadi lebih sedikit, dan energi yang tadinya terbuang untuk hal-hal tidak penting bisa digunakan untuk hal yang benar-benar memberi dampak. Inilah alasan mengapa pertanyaan besar di awal video ini penting. Kenapa struktur organisasi perusahaan Anda sering berantakan? Ini solusinya. Dan solusinya dimulai dari keberanian untuk melihat struktur bukan sebagai gambar, tetapi sebagai hubungan antar manusia yang membutuhkan kejelasan, kepercayaan, dan konsistensi. Pada akhirnya, struktur organisasi bukan hanya tentang efektivitas kerja. Ia berkaitan dengan kesehatan mental semua orang di dalamnya. Semakin jelas peran, semakin sehat hubungan profesional. Semakin sehat hubungan, semakin mudah bagi perusahaan mencapai tujuannya. Jadi, jika Anda merasa perusahaan Anda sedang kacau, jangan langsung menyalahkan orangnya. Lihat strukturnya, lihat alurnya, lihat bagaimana keputusan dibuat, dan lihat bagaimana emosi manusia bergerak di balik semua itu. Karena ketika struktur menjadi sehat, perusahaan mulai menemukan ritme kerjanya, seperti mesin yang akhirnya berjalan stabil setelah lama dipaksakan bekerja dalam kondisi goyah. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa like video ini, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif seperti ini, dan tuliskan di komentar apa tantangan terbesar Anda dalam mengatur struktur organisasi. Suara Anda penting dan mungkin bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal sama.